guys, kalian gimana kabarnya? Harus dalam keadaan sehat ya. Tapi kalau ada di antara kalian yang sedang tidak enak badan atau sakit, Miss doakan supaya kalian yang sedang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kalian juga harus rajin minum obat ya, biar cepat pulih, biar cepat sehat, kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah seperti biasa, Miss mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Coba, Miss mau kalian doanya dengan cara yang berbeda. Miss mau kalian berdoa nggak cuma karena disuruh, tapi berdoa yang memang kalian itu butuh sama Tuhan. Yuk, coba sebelum kita berdoa, coba kalian renungkan 1 menit boleh. Mengingat semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik. Nah, jika sudah, kita berdoa ya. Yuk kita sama-sama pejamkan matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah kembali Tuhan melalui online Tuhan. Kami percaya Tuhan semua dalam kendalinya Tuhan, semua dalam campur tangannya Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Tuhan, pimpin semua ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, biar semua apapun yang disampaikan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Miss mau tanya, adik-adik tahu nggak tema kita minggu ini apa? Ada yang tahu? Tahu? Pasti tahu. Tema kita minggu ini adalah Live in Clarity. Apa itu artinya, Miss? Artinya kemurnian, kejernihan, kejelasan, atau kecerahan. Maksudnya dari live in clarity, hidup ini kita harus punya kemurnian, hanya punya kejelasan. Oke? Nah, contoh nih, kalian lihat gambar ini, berlian. Nah, cantik ya adik-adik berlian ini. Siapa yang tidak suka berlian? Oke, atau ada yang nggak tahu apa itu berlian? Kalau nggak tahu, coba tanya mama sama papanya ya. Oke, ada yang tahu harga berlian ini berapa harganya? 10.000? 100.000? 100 juta? Atau 1 miliar? Nah, harganya itu macam-macam ya adik-adik. Loh, kok ini Miss jadi kayak jualan ya? Bukan, Miss bukan jualan. Miss hanya memberitahukan bahwa harga berlian itu sangat-sangat mahal harganya. Kenapa? Nah, karena berlian ini nih dibuat melalui beberapa proses. Nah, kita bisa lihat berlian ini tuh sangat indah dan berkualitas. Nah, sebuah berlian juga harus melewati yang namanya proses. Kita pakai perumpamaan ya adik-adik. Contoh, ketika adik-adik di sekolah ingin menjadi juara pertama, kedua, atau ketiga, ya nggak mungkin juara terakhir ya. Nah, waktu kalian mau memutuskan untuk menjadi juara, kalian pasti belajarnya dengan sangat giat ya, betul kan? Nah, lalu waktu ketika kalian ujian, misalnya nih, kalian sekarang sedang duduk di kelas 2 SD. Nah, waktu kalian ujian, itu nggak mungkin sama dong ketika kalian waktu ujian waktu duduk di kelas 1. Kenapa? Karena pelajarannya juga udah beda. Nah, karena semakin tinggi levelnya, maka ujiannya pasti berbeda. Prosesnya pun pasti berbeda. Seperti itulah nilai berlian. Semakin cantik, semakin indah, dia akan semakin mahal. Kita bisa mengambil contoh berlian itu, yang pertama, yang tadi Miss bilang, mempunyai kualitas atau nilai. Seperti yang Miss jelaskan tadi, semakin terlihat cantik dan bentuknya indah, maka nilainya akan semakin mahal. Seperti hidup adik-adik, semakin adik-adik dekat dengan Tuhan,
rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan mempunyai nilai yang lebih daripada orang lain. Selain berdoa serta membaca firman, kita juga harus menyeimbangkan diri. Dalam sehari-hari, nih coba, tugas adik-adik ini apa? Sebagai pelajar kan? Nah, tugas sebagai pelajar itu apa? Harus belajar, itu yang pertama. Mengerjakan tugas, ya, dan lain-lain. Nah, ketika kalian itu di sekolah, coba kalau kalian di rumah, kalian sebagai anak, tugasnya apa? Membantu orang tua ya. Jadi kalau orang tua sedang bersih-bersih, atau orang tua sedang meminta kalian untuk membantu, kalian harus membantu. Ingat ya adik-adik, oke? Nah, yang kedua kita bisa pelajari dari berlian adalah kekuatan. Kekuatan berbicara mengenai sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Kekuatan bukan berarti harus main pukul ya. Dengan teman-teman, nggak boleh nih jadi ajang tonjok-menonjok atau main pukul sama temennya sampai temennya nangis, itu nggak boleh ya. Nah, tapi maksudnya kekuatan ini adalah ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa melewati itu. Misalnya kesulitannya kalian dalam hal belajar. Dalam hal belajar, misalnya kalian nggak tahu nih, ini jawabannya apa. Oke, kalian coba cari, kalian coba lihat bisa tanya mama, bisa tanya papa, atau kalian belajar, kalian cari di buku gitu jawabannya. Pasti akan menemukan jawabannya, ya kan? Nah, ketika kita bisa melewati prosesnya itu, bukan karena kekuatannya kita, tetapi karena Tuhan. Nah, ingat ya adik-adik, ketika kalian mengalami kesulitan, kalian juga minta tolong sama Tuhan. Kalian berdoa, kalian misalnya, Tuhan saya nggak tahu ini jawaban ini, ya memang ada di buku, tapi atau ketika kalian menghadapi ujian, kalian lupa, kalian sudah belajar, kalian lupa waktu jawabannya ini, kalian, aduh Tuhan, apa ya ini jawabannya? Roh Kudus, bolehkah mengingatkan saya? Bolehkah diingatkan kepada saya untuk jawabannya apa gitu? Nah, ketika itu kita tahu kekuatan kita, kita tahu kemampuan kita. Nah, makanya kita harus minta tolongnya juga kepada yang tepat. Benar kan adik-adik? Nah, jadi ketika kita bisa melewati kesulitan, kita tahu semua itu karena Tuhan yang membuat kita jadi seorang pemenang. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari adalah sangat berdampak. Setelah kita mempunyai nilai dan kekuatan, maka kita harus menjadi dampak. Maksudnya adalah dampak bagi sekeliling. Sekelilingnya apa? Baik itu di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Kalau adik-adik pergi ke gereja. Nah, ketika kalian berdampak bagi sekeliling dan orang lain merasa bahwa wah, ketika ada saya, banyak orang disukakan, banyak orang menjadi kagum akan Tuhan ya, tapi ya bukan kagum karena kita yang menyanjung diri, karena kita yang membanggakan diri. Itu nggak boleh adik-adik ya, itu namanya kesombongan, dan Tuhan paling nggak suka anak-anaknya sombong. Oke? Sampai di sini adik-adik udah mengerti bahwa hidup kalian itu sangat berharga. Kenapa? Kalian itu hidupnya lebih berharga daripada berlian yang harganya ratusan juta, harganya miliaran atau triliunan. Itu kalian hidupnya lebih berharga daripada sebuah berlian. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan adik-adik, karena Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan kalian, yang membentuk kalian di dalam kandungan mama. Jadi ketika Tuhan menciptakan kalian itu bukan sekadar ini mata, ini, enggak cuman itu adik-adik, tapi Tuhan juga memberikan talenta buat adik-adik ya. Nah, oke adik-adik,
Miss berharap dari ketiga hal ini kalian bisa mempunyai nilai dalam kehidupan kalian. Kalian juga punya kekuatan sendiri, tapi ingat kekuatan ini tidak boleh membuat kalian menjadi sombong. Dan yang ketiga, kalian berdampak bagi banyak orang. Oke ya adik-adik, sampai di sini paham ya? Nah, minggu ini ayat hafalan kita ada di Wahyu 2 ayat 23b. Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Kita ulangi lagi ya. Di Wahyu 2 ayat 23b. Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Oke? Miss mau mengajak adik-adik untuk minggu ini mengerjakan activity. Nah, activity-nya apa, Miss? Yang pertama, ambil kertas dan pena, lalu tulis di kertas hal-hal apa saja yang selama ini adik-adik rasakan sebagai seorang anak. Apakah adik-adik merasa tidak berharga, tidak disayang, atau bahkan sebaliknya, sangat disayang orang tua dan sangat merasa diri saya ini berharga. Oke? Apakah sudah? Jika sudah, yang kedua, setelah menulis hal yang pertama tadi, apa alasan kenapa kalian bisa menulis hal tersebut? Alasannya itu apa? Kenapa nggak disayang? Kenapa disayang? Kenapa tidak disukai? Kenapa disukai? Coba kalian sebutkan alasan itu. Oke? Yang ketiga, hal apa yang akan kalian lakukan untuk merubahnya jika kalian merasakan hal yang tidak baik selama kalian menjadi seorang anak? Oke? Sudah? Lalu yang terakhir, berikan kepada orang tua kalian untuk membuat penilaian dari aktivitas yang adik-adik buat. Oke? Miss berharap kalian jujur, kalian memberikan apa yang kalian tulis, apa yang kalian bawa itu, yang kalian buat tadi, serahkan kepada orang tua. Jadi nanti orang tua yang akan memberikan penilaian buat activity yang kalian buat. Oke adik-adik? Nah, selesai kita ibadah sore hari ini. Miss berharap ibadah ini nggak berlalu begitu aja ya buat adik-adik. Semoga kita semua mempelajari, kita bisa belajar dari sebuah arti berlian. Nggak cuma berlian aja, tapi Tuhan sendirilah yang membentuk kita. Oke adik-adik, yuk mari kita berdoa. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Kami sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar setiap firman, agar setiap apapun yang dibagikan Tuhan, biar menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biar kami juga Tuhan mengingat semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. COVID ini Tuhan segera berlalu dan semua masyarakat semua Tuhan dalam kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Tuhan dan pemerintah dan semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan hikmat dan takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.
jadinya. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.